Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Aulia dari kelas 5 BKPI. Di sini saya akan menjelaskan salah satu ayat Al-Quran mengenai komunikasi dan penyiaran Islam, khususnya yang berkaitan mengenai komunikator dai dan juga konsep dakwah di media sosial untuk memenuhi mata kuliah esensi Al-Quran. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, bahwasanya di tengah perkembangan media dan komunikasi yang sangat pesat hari ini, kita semua sebenarnya sedang berada dalam arus pesan yang luar biasa besarnya. Setiap hari kita berbicara, menulis, membagikan konten, dan tanpa sadar kita sedang melakukan komunikasi yang mana bisa berdampak luas. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana komunikasi dan juga dakwah seharusnya dijalankan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan juga mencegah daripada yang mungkar, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini tuh merupakan perintah Allah agar di tengah umat Islam terdapat sekelompok atau segolongan orang yang secara sadar dan juga sungguh-sungguh menjalankan tugas dakwah. Mereka bertugas menyeru kepada kebaikan, mengajak manusia mengikuti Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, serta mencegah segala bentuk kemungkaran yang dapat merusak kehidupan umat. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwasanya meskipun amar ma'ruf nahi mungkar ini itu adalah kewajiban setiap muslim, tetapi juga dibutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu, kemampuan, dan kesiapan untuk menjadi penggerak dakwah. Mereka inilah yang berperan sebagai komunikator Islam ataupun bisa disebut dengan dai, yang mana menyampaikan pesan bukan berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan ilmu dan juga tanggung jawab. Penjelasan ayat ini juga diperkuat oleh tafsir Al-Muyassar, di mana beliau menyebutkan bahwasannya kebaikan ini dan juga keburukan ini dalam ayat ini dapat dikenali melalui syariat dan akal yang sehat, yang artinya dakwah tidak boleh dilakukan secara emosional ataupun sembarangan, tetapi harus didasarkan pada ilmu, pertimbangan moral, dan juga rasionalitasnya. Nah, adapun juga daripada tafsir Wahbah Az-Zuhaili, yang mana dalam tafsirnya itu Al-Wajiz menegaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini itu mencangkup seluruh aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk membentuk tataran sosial yang berakhlak, adil, dan juga bermartabat. Nah, ayat 104 Al-Imran ini secara langsung menegaskan peran komunikator dai dalam Islam dan juga konsep dakwah di media sosial dengan tujuan yang jelas. Karena dakwah itu bukan sekedar menyampaikan informasi keagamaan saja, tetapi juga merupakan proses komunikasi yang bertujuan membentuk sikap, perilaku, dan juga kesadaran moral masyarakat melalui ajakan kepada kebaikan serta mencegah daripada keburukan. Nah, dalam ayat ini, dai juga diposisikan sebagai komunikator nilai dan juga pengarah sosial, yang mana artinya ini seorang dai tidak hanya bertugas menyampaikan ayat ataupun hadis saja, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak pesannya yang disampaikan, baik itu dalam bentuk pola pikir, sikap, maupun perilaku umatnya. Nah, oleh karena itu dakwah ini selalu gitu ya mengandung dimensi moral dan sosial, bukan sekedar transfer pengetahuan agama saja. Nah, teman-teman, ayat ini juga menegaskan nih bahwasannya komunikasi dakwah itu harus membawa nilai, etika, dan juga arah yang jelas. Karena pesan yang disampaikan itu harus mengarah pada kebaikan al-khair tadi dan mendorong perilaku yang diterima secara moral dan juga agama.
serta mencegah daripada perilaku yang merusak nilai-nilai dari kemanusiaan dan juga keislaman itu sendiri. Nah, dakwah juga tidak boleh netral terhadap kebenaran ataupun keburukan gitu, tetapi harus berpihak gitu, mana nih pada nilai-nilai yang benar gitu. Maka dalam konteks media sosial, Quran Surah Al Imran ayat 104 ini tuh menjadi landasan bahwasanya setiap aktivitas dakwah digital itu berupa bentuk komunikasi yang memiliki dampak yang luas gitu. Nah, dai-nya nih yang berdakwah di media sosial juga tidak hanya menyebarkan konten saja, tetapi juga membentuk opini, sikap, dan budaya komunikasi di ruang digital. Nah, oleh sebab itu, dakwah di media sosial tuh harus dilakukan dengan tanggung jawab, yang mana menggunakan bahasa yang santun, isinya juga yang mendidik, dan memiliki tujuan yang jelas gitu untuk perbaikan umat. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwasannya media sosial itu bukan sekedar alat ya teman-teman, tapi itu sebagai ruang dakwah gitu, dimana setiap pesan yang disampaikan oleh dai di media sosial itu harus mencerminkan nilai daripada amal ma'ruf nahi mungkar. Agar apa? Agar komunikasi yang dilakukan itu tidak hanya ramai secara konten saja gitu, tetapi juga membawa manfaat dan juga perubahan positif bagi masyarakat gitu. Nah, teman-teman, adapun relevansinya gitu ya dengan kondisi kehidupan saat ini, terutama di era digital gitu ya dan media sosial. Hari ini siapa sih yang nggak kenal gitu ya dakwah di media sosial? Siapapun juga tuh bisa gitu menjadi penyampai pesan melalui status, video ataupun komentar gitu. Nah, seseorang tuh bisa mempengaruhi banyak orang. Media sosial juga bukan sebagai ruang hiburan doang gitu, tetapi juga sebagai ruang dakwah dan juga pembentukan opini. Yang mana dalam Quran Surah Al Imran ayat 104 ini menuntun gitu ya seorang muslim untuk bersikap aktif namun bijak gitu dalam menggunakan media sosialnya. Karena seorang muslim itu dituntut menjadikan media itu sebagai sarana menyeru kepada kebaikan gitu, menyampaikan pesan yang mendidik serta menghindari konten-konten yang mengandung kemungkaran gitu ataupun provokasi, fitnah dan juga perpecahan belah antar umat gitu. Nah, dakwah di era digital juga tidak diukur dari seberapa viralnya gitu sebuah konten, tetapi dari seberapa besar nih manfaat dan juga dampak positif yang ditimbulkan gitu. Nah, ayat ini juga mengajarkan bahwasannya komunikasi Islam itu harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu memperbaiki, bukan merusak, menyatukan juga, bukan memecah belah. Nah, oleh karena itu, setiap muslim perlu menyadari bahwasannya apa yang disampaikan, apa yang ditulis, dan apa yang dibagikan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun dari ayat ini tuh ya beberapa hikmah penting gitu yang relevan bagi kehidupan kita saat ini gitu. Ada 3 poin ya yang saya bisa jelaskan. Yang pertama adalah dakwah ini adalah tanggung jawab kolektif umat Islam, yang mana keberadaan kelompok yang menyuruh kepada kebaikan itu menunjukkan bahwa menjaga nilai dan juga moral masyarakat tidak bisa dilakukan sendirian gitu, tapi juga membutuhkan peran bersama. Nah, yang kedua adalah amal ma'ruf nahi mungkar ini juga merupakan suatu bentuk kepedulian sosial yang lahir daripada keimanan kita gitu. Mencegah kemungkaran bukan berarti merasa paling benar gitu, tetapi menjaga agar kerusakan tidak meluas dan nilai kebaikan tetap hidup di tengah masyarakat. Nah, hikmah yang ketiga yaitu ayat ini juga menegaskan pentingnya komunikasi yang berilmu dan juga beretika gitu ya. Dimana kebaikan dan keburukan ini tidak ditentukan oleh popularitas ataupun kepentingan pribadi saja gitu ya, tapi melainkan oleh nilai-nilai syariat dan juga akal sehat. Nah, semoga kita semua mampu menjadi bagian daripada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, baik melalui lisan, tulisan, maupun media sosial yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.